على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه، صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. Dalam sendiri, marilah kita simak bersama, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah pada pagi hari ini sehingga kita dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu untuk dapat Ibu, Bapak, bukunya dipegang, tasnya dipegang, kita berdiri sambil maju ke depan. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Bu, jangan mundur. Kalau mau saudara mulai di depan, jangan tidak di depan saudaranya nggak apa-apa. Ya kan, kalau bapak juga mau saudara. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Yang nomor satu adalah sehat walafiat. Kalau sehat kita bisa berbuat, beribadah dengan tenang dan enak, hadirin. Kalau sakit, ya Allah, paling tidak enak. Maka itu setiap habis sholat 5 waktu, permintaan Nabi apa? Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afatat da'imata fid din wa dunya wal akhirah. Minta sehat wal afiat. Sehat itu jasmani. Jasmani kita sehat. Afiat itu kesehatannya itu digunakan untuk beribadah.
Banyak orang sehat tapi nggak digunakan untuk ibadah. Artinya mereka nggak sehat. Kan ada peribahasa tuh, mensana and omporisatu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang gimana? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita pengen bukan tubuh saja yang kuat, tapi juga kita kuat untuk beribadah. Karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan kamu hai manusia, begitu juga jin. Ini jin ada yang ikut ngaji mah. Iya. Ada jin Islam, ada jin kafir. Cuman kita gak bisa lihat, dia bisa lihat kita. Tapi nanti di akhirat kita bisa lihat malaikat, bisa lihat jin, bisa lihat. Semua bisa kita lihat. Yang di dunia kita gak bisa lihat, nanti di akhirat kita bisa melihat. Sekarang mereka bisa lihat kita. Kita gak bisa, tapi nanti di akhirat kita bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat kita. Nah, maka itu kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Illa liya'budun. Ya, untuk beribadah. Buat apa? Sekarang maaf, sudah pensiun. Mau kemana kita? Ya udah, masjid, rumah, majelis taklim, kalau ada acara-acara tabligh akbar hadir. Jangan sampai tidak hadir. Apalagi kalau sudah umur 40, banyakin deket sama ulama. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia, yang mengimami jenazah kita seorang ulama, seorang alim, ahli ibadah, maka niscaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ulama gak ada yang kita kenal. Gak ada. Kita bermasyarakat sekarang, ya kan? Ada orang yang sering ibadah sholat dan sebagainya. Dekati mereka, karena yang menyolati jenazah kita nanti mereka itu, bukan orang lain, bukan bos kita, bukan atasan kita, tidak. Mereka mungkin cuma mengirim karangan bunga saja, tapi tidak menyolati. Yang menyolati siapa? Orang yang sering sholat ke masjid. Itu mereka yang menyolatin kita. Pengurus masjid, mereka yang sibuk. Gak tahu Pak RT, Pak RW ikut nyolatin apa kagak? Ikut. Kalau ikut ngaji ya pasti ikut. Iya. Gak tahu kan di sini ikut, di tempat lain ya kita gak tahu Pak RT RW-nya. Nah, jadi tolong, ini nasihat dari saya. Jangan jauh dari orang baik. Apalagi yang sering ke masjid, deketin mereka. Yang nyolatin jenazah kita nanti mereka, dia itu. Sekarang kita baiknya sama orang yang di luar. Baik sama orang yang di luar. Apakah mereka nanti akan menyolati jenazah kita? Belum tentu. Pasti tetangga kita, pengurus masjid kita, pengurus musola kita, jangan jauh dari mereka. Ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita. Apalagi ada anak kita, dia ikut pengajian, dia aktif di dalam majelis taklim. Subhanallah, nak kamu mau ngaji, betul mah? Hati-hati nak, di jalan banyak baca sholawat. Nanti pas di majelis taklim doain mama sama papa ya. Iya, doain ayah dan ibu. Akhirnya maaf, ayahnya meninggal. Dia WA ustadznya, Assalamualaikum ustadz, ayah saya meninggal. Datang ke ustadznya, nyolatin abahnya, nyolatin ayahnya. Keuntungan seorang anak dekat kepada ulama seperti itu hadirin. Karena kalau ada jenazah yang disolati oleh seorang ulama, maka jenazah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita jauh dari orang ahli ibadah, bagaimana? Sudah umur lebih dari 40, gak pernah ngaji, gak pernah ke masjid. Udah, maaf, udahlah, kembali kita kepada masjid, kembali kita kepada ulama, cari ilmu, karena ujung-ujungnya kematian. Gak ada lagi.
Ibu yang punya suami, ya ajak suaminya untuk ke masjid. Ya, subuh bangunkan, itu udah azan subuh, ayo ke masjid. Zuhur, asar, maghrib, isya, jangan sampai sepi ya. Dan juga kata Nabi, siapa orang yang meninggal disolati lebih dari 40 orang, maka orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 40 orang. Nah, maka itu kita ini harus banyak dekat kepada orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Ya orang-orang soleh itu dia ilmunya nggak banyak, tapi dia paham tentang ilmu agama. Pakaiannya rapi, akhlaknya bagus. Terus kita tahu kesehariannya dia adalah orang yang baik, sering ke masjid. Subhanallah, dekati mereka. Kalau mereka miskin, bantu mereka. Kasih keperluan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena nanti ketika kita meninggal dunia, pasti yang nyolati dia. Kita baik sama orang di luar, tapi kita gak peduli sama orang yang ada di masjid. Kadang maaf, orang gak pernah ke masjid, tapi sholat jenazahnya pengen disolati di dalam masjid. Adil atau tidak? Enggak ya. Mau kita orang gak pernah ke masjid, sholatnya di depan masjid aja. Jangan masuk ke dalam masjid. Ya di teras saja. Loh kok kenapa di teras? Gak pernah ke masjid. Itu kalau seperti itu tuh, ya di dalam Islam misalnya ada peraturan seperti itu, waduh kelihatan tuh yang gak ke masjid. Saya ini fakta kejadian di kota Mekah. Padahal rumahnya dari Ka'bah itu sekitar 1 kilo, Pak. 1 kilo rumahnya. Ketika meninggal dunia, itu jenazahnya dibawa masuk ke dalam pintu-pintu untuk menuju kepada Ka'bah, itu nggak bisa masuk. Padahal pintunya lebar. Tuh pintunya lebar. Ada 8 meter atau 10 meter itu pintu. Nggak bisa masuk. Satu pintu lagi, itu jenazah nggak bisa masuk. Satu pintu lagi tidak. Akhirnya keamanan Masjidil Haram mengatakan udah sholatin di luar saja. Nggak bisa masuk. Padahal apa yang menghalangi mereka kok jenazah ini nggak bisa masuk? Apa yang terjadi? Di sana itu kejadian yang tidak masuk akal, ya itu terjadi. Akhirnya apa? Kata keamanan sana udah sholatin aja di depan pintu, udah sholatin di situ. Akhirnya salah satu orang nanya, ini kenapa? Kok jenazah ini nggak bisa masuk? Biasanya kan disolatin di dalam ya. Ya di depan Ka'bah itu biasanya disolatin di situ. Kenapa nggak bisa masuk? Ternyata setelah ditanya, ini orang rumahnya dekat Ka'bah, 1 kilo dari Ka'bah, kagak pernah pergi haji dan umroh. Nah nanti begitu tuh, di kampungnya ada majelis taklim, rumahnya dekat dari masjid, rumahnya dekat dari majelis ilmu, dia nggak datang. Nah seperti itu nanti ditolak oleh Allah. Nah maka itu kita sekarang harus banyak dekat sama orang yang soleh, sama orang yang baik. Kadang kalau kita di kantor, biar pangkat kita naik, ataupun biar jabatan kita di kantor naik, mau nggak mau kan kita dekat sama atasan kan, ya kan? Atasan ada, wah kita seolah-olah kerja. Ya, atasan nggak ada. Ya, nah jadi carmuk, cari muka. Ya seperti itu. Jangan kita melakukan sesuatu untuk Allah. Jangan pernah untuk manusia. Sedikit saja ada niat untuk manusia, bukan karena Allah. Maaf, saya berbuat baik sama Anda, itu bukan karena Anda berbuat baik sama saya. Tidak, saya berbuat baik sama Anda, ini adalah perintah dari Allah. Bukan karena Anda baik, jadi saya baik sama Anda, bukan. Saya berbuat baik, itu karena Allah, bukan Anda berbaik sama saya, lantas saya balas dengan kebaikan, tidak. Nah maka itu kadang kita nih berbuat baik sama orang yang baik, betul atau betul? Ngapain saya berbuat baik sama dia? Dia jahat,
nggak pernah ngasih sayang, salah. Gak boleh. Itu namanya Anda berbuat baik karena manusia, bukan karena Allah. Hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Yuk kita lihat halaman. Saya lagi ditunggu di Kemayoran ini. Tapi saya harus tepat waktu, jam 9 saya selesai dari sini. Sekarang Ustaz Haikal Hasan lagi ceramah di sana. 1 jam. Saya bilang sama Ustaz agak lama dikit ceramahnya. Halaman berapa, ada yang apa? Berapa Bu? 28. Silakan. Yang belum mempunyai buku, nanti kita fasilitasi agar bisa punya buku. Betul ya, 28 ya? Ada yang menandai? Betul 28? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Hariri, betul 28 ya? Betul ya? Baik, kita lihat sekarang makna la ilaha illallah. Subhanallah. Wa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi fil wujudi illallah. Makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesuatu yang layak disembah dengan hak. Artinya hak ini benar ya, dalam wujud keberadaannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan keutamaan lafaz la ilaha illallah itu tidak bisa dihitung. Nah Bu, Pak, jadi keutamaan kita menyebut la ilaha illallah itu manfaatnya, keutamaannya gak bisa dihitung. Nanti ada hadisnya, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Allah cuma mengatakan la ilaha illallah, kita bisa masuk ke dalam surga. Ini kan artinya keutamaan banyak sekali. Bahkan siapa yang mengatakan la ilaha illallah, terus arsy-nya Allah, kerajaan Allah itu goyang, goncang. Sampai kata Allah, hai arsy-ku, hai kerajaanku, berhenti kau. Ya Allah, kami tidak akan berhenti sebelum orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia diampuni dosanya oleh-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Aku ampuni dosa mereka yang mengatakan la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya dia bisa mengatakan la ilaha illallah, ketika dicabut nyawanya dia mengatakan la ilaha illallah, meninggal, dia itu akan dimasukkan ke dalam surga dan bebas dari siksaan alam kubur. Maka kalau ada orang yang sakaratul maut, itu jangan kita tinggal. Ayah atau ibu kita, kakek atau nenek kita, teman kita, yang penting ada orang sakaratul maut, temenin, 1 orang aja, yang lain di luar. Ini kagak semuanya ngumpul di depan situ, pada nangis, ayah, 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 ya kontrakan gimana ayah? Jangan ada yang mengatakan yang lain kecuali la ilaha illallah. Di kuping kanannya bisikin. Jangan, ayo ayah bilang la ilaha. Jangan. Udah Anda ngomong aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ntar kalau udah la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah lagi. Tapi Anda katakan Allah, Allah, Allah. Kalau udah kelihatan kayaknya ingin lepas tuh nyawanya dari tubuhnya, ya, itu Anda jangan Allah lagi, dia nggak bakal mampu. Ambil ujungnya, Allahu, ya, nggak usah panggil ustadz, nggak usah panggil kiai. Kalau Anda bisa silakan. Tapi kalau Anda nggak yakin, panggil cepat-cepat. Siapa ustadz yang dekat di sini? Siapa Habib? Siapa kiai yang ada di sini? Teleponin cepat. Assalamualaikum, waalaikumsalam Habib. Bapak saya lagi sakaratul maut.
tolong kalau bisa Habib kesini, talkinkan abah saya. Panggil. Kalau Anda nggak mampu, panggil orang. Kalau memang sekiranya udah, wah ini kayaknya Anda bisa merasakan, wah ini udah sakaratul maut nih. Panggil orang soleh, panggil orang yang baik. Dia tahu caranya tuh. Yang lain keluar. Kalau disuruh keluar dari jenazah, ya, dari orang itu, Anda keluar. Jangan enggak, saya mau lihat ayah saya. Jangan. Karena kalau Anda mengatakan sesuatu, kata-kata, nanti yang didengar kata-kata Anda, bukan kalimat la ilaha illallah. Pada nangisnya di luar, jangan di dalam. Orang yang sakaratul maut tidak membutuhkan nangis Anda. Yang dibutuhkan terakhir kalimat la ilaha illallah. Nanti aja Beb, saya kalau udah sakaratul maut menyebut la ilaha illallah, aduh. Saya ngadepin orang yang meninggal dunia, pernah di Cijantung sini, ya, di depan mau Cijantung seberangnya itu ada restoran siang malam Padang itu, restoran Padang siang malam, langganan kali Bu ya, soalnya pada tahu soalnya 24 jam, ya, itu saya ngajar di situ udah 14 tahun. Itu ada satu orang, saya dipanggil, Habib, bapak saya lagi sakaratul maut, saya datang. Saya suruh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dengar tuh, dia dengar. Akhirnya memang sunnah itu kalau kita akhir hayat kita mau bisa nyebut la ilaha illallah, itu kita pakai siwak. Ya, pakai siwak. Ada yang bawa siwak gak Pak? Saya di mobil lagi siwak saya. Ya, HP bawa HP. Kalau HP pada tahu. Siwak mereka gak mau. Ya, itu saya pakai siwak. Saya puterin siwak. Saya bisikin lagi la ilaha illallah, langsung la ilaha illallah. Orang yang lagi sakaratul maut nggak butuh tangisan Anda, nggak butuh apa kalau bahasa kita merengek ya, yang meraung. Tidak. Yang dibutuhkan cuma satu, la ilaha illallah. Maka maaf. Kalau ada orang soleh, ustadz suruh keluar kita dari kamar, satu orang lah, ya Anda ikutin aja. Karena takut nanti Anda mengatakan sesuatu yang dia dengar di akhir hayatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat ucapan yang terakhir dari kehidupannya di dalam lisannya. Maka Nabi SAW akhir hayatnya setelah mengatakan la ilaha illallah, Nabi mengatakan ummati, umatku. Ayo kita lihat kembali. Keutamaan lafaz la ilaha illallah tidak bisa dihitung. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah 3 kali setiap hari, maka akan dihapus dosa-dosanya yang dilakukan pada hari itu. 3 kali. Yuk ikuti saya terlebih dahulu. Afdalul qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Silakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dosa kita hari ini diapusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini Islam agama yang luar biasa. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, kita bertobat, langsung diapusi oleh Allah. Siapa orang yang bertobat? Seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Beb, saya kadang malu Beb. Kenapa? Berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat.
Saya kadang malu sama diri saya, nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa, maksudnya jangan lupa bertobat. Karena kita manusia tempat salah, tempat hilaf, tempat lupa. Jangan lupa bertobat. Berbuat dosa, astagfirullah ya Allah, saya tidak akan melakukan lagi. Ampuni dosa saya ya Allah. Jangan Anda, malas bertobat, gak bakal diterima. Jangan seperti itu. 1000 kali dosa Anda, 10.000, 1 juta, atau sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, jangan lupa bertobat. Kita lihat lagi bukunya. Dan yang dikatakan oleh Ka'ab bin Ahbar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam yang ditulis dalam kitab Taurat, yaitu bila tidak ada orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka api neraka akan membakar, merusak bumi ini. Maka nanti kiamat itu akan terjadi kalau sudah tidak ada orang yang mengatakan Allah. Bukan la ilaha illallah, tapi Allah. Jadi selama ada orang yang mengatakan Allah, 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 tidak akan terjadi hari kiamat. Walaupun hari kiamat itu adalah ketentuan dari Allah, tapi selama ada orang yang masih mengatakan Allah, 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 maka tidak akan terjadi hari kiamat. Insya Allah. Dan kita tidak akan mengalami hari kiamat. Orang Islam yang beriman kepada Allah tidak akan mengalami hari kiamat, kecuali kiamat sugro, kiamat kecil. Tanda-tandanya seperti perzinahan di mana-mana, terus lagi ayah dan ibu dijadikan budak, anaknya pada kerja, ya cucunya neneknya ngurusin cucunya. Akhirnya mau kondangan gak bisa, pasang status, nungguin cucu nih, gak bisa kondangan. Ketahuan deh. Bukan, kemarin saya lihat status, ada status murid saya, ya itu mau kondangan, nungguin cucu, akhirnya gak jadi jalan kondangan. Ya Allah, ya. Jangan kita bebani ayah dan ibu kita yang seharusnya umur mereka untuk beribadah kepada Allah, kita bebani. Ada suami istri tahun 2018, istrinya pegawai negeri, suaminya kerja lama di Matahari, ya sekarang sudah jadi manajer. Datang ke rumah saya di Cilangkap, di Cipayung, Mabes Abri. Itu datang ke rumah saya berdua dengan istrinya. Ini suami istri datang. Habib, anak saya 3. Istri saya kerja, saya juga kerja. Bagaimana solusinya? Saya bilang, Anda datang ke rumah saya untuk mencari solusi. Baik, saya tidak akan mau memberikan solusi kecuali solusi yang saya berikan itu Anda harus ikuti. Ya udah, solusi yang saya berikan, Anda sebagai istri berhenti saja. Subhanallah, dia berhenti jadi pegawai negeri. Dia berhenti, suaminya kerja, sekarang anaknya sayang sama ibunya luar biasa. Dan rezekinya 2 kali lipat dari yang kemarin. Terus suaminya terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Kita kalau pentingkan kerja, anak-anak kita gimana? Saya kadang mohon maaf, ada anak lebih sayang sama pembantu ketimbang sama ayah dan ibunya. Sedih ngelihatnya. Saya tanya, ini anak ibu? Iya. Lah, kok gak tidur di rumah? Ya Bib, tidurnya sama pembantu. Saya beliin rumah di depan rumah saya. Karena dari kecil, dari bayi, ibu itu yang ngurusin. Jadi dia gak mau tidur sama saya. Ya Allah, bagaimana coba? Nah akhirnya solusi itu dia ambil,
ya, dia kerja di apa namanya, di Palang Merah, ya. Nah, dia udah jadi pegawai negeri. Subhanallah, akhirnya istrinya berhenti. Sampai sekarang rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Salah satu harus dikorbankan. Karena kalau nggak dikorbankan nggak bakal bisa, tidak bakal bisa. Anak itu nggak boleh jauh dari ibu. Ya kalau kita urusin masalah duit, harta, nggak ada cukupnya. Nah, jadi kita kembali lagi, ya, di dalam kitab Taurat tertulis siapa yang kalau orang sudah tidak ada lagi yang mengatakan la ilaha illallah, maka api neraka ini akan membakar bumi. Selanjutnya, rukun iman. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Andai kata yang sakaratul maut itu bukan muhrim, boleh? Walaupun sakaratul maut itu bukan muhrimnya, ya, kalau kita bisa berusaha, kita carikan yang wanita soleha, kita anggap dia memang ilmu agamanya tuh masya Allah, gak apa-apa, cari yang muhrimnya. Ya seperti di sini ada nih di Pasar Rebo, umurnya sudah 95. Anak-anaknya datang ke saya, ada 7 orang, 8 orang. Datang ke rumah, Habib, gimana solusinya? Umi saya sudah udzur, gak bisa sholat, gak bisa apa-apa. Ya karena sholat ini gak boleh berhenti. Berhentinya sholat kalau kita mati, itu berhenti baru sholat. Sholat gak ada, mau sakit apapun tetap harus sholat. Terus solusinya bagaimana, Beb? Cari ustazah yang dekat rumah, ustazah atau orang soleha, untuk dia bimbing sholatnya, subuhnya, zuhurnya, asarnya. Anda kasih orang itu seminggu sekali atau setiap hari, Anda kasih hadiah, ya terserah, itu berapa saja terserah, hadiah atau niatkan untuk kesembuhan ibu Anda sampai hari ini. Jadi sholat subuhnya dibimbing sama wanita tersebut, walaupun sudah sakit, karena anak-anaknya sibuk Pak, kerja sini kerja sana, ngurus keluarga, nggak ada yang bisa bimbing ibunya. Nah kita sekarang dari kecil kita itu digendong sama ibu, sama bapak kita. Kok kita nggak mau korbanin waktu kita untuk ayah dan ibu kita? Kesian. Mereka di akhir hayatnya pengen dapat pahala, pengen matinya husnul khotimah. Akhirnya dia panggil tuh, ya, dia panggil. Ya, saya sih niat minggu-minggu ini mau ke tempat beliau, karena COVID ini saya nggak ke tempat beliau kembali. Ini dekat Kampung Rambutan sini, Gudang Air, ya, di Gudang Air sini. Akhirnya anaknya panggil ustazah, ya, untuk membimbing sholatnya. Ini udah hampir 6 tahun itu dibimbing. Saya bilang sama anak-anaknya, jangan pelit mengeluarkan uang. Ini penghormatan Anda terakhir untuk ibu Anda. Kalau mungkin anak-anak ada yang bisa bimbing sholatnya, lebih afdol, lebih bagus anaknya sendiri. Tapi Anda semuanya sibuk. Subhanallah. Nah jadi bagaimana Bib kalau lagi sakaratul maut, bukan mahramnya, usahakan terlebih dahulu. Kalau memang udah mepet banget, ya udah nggak apa-apa, tapi dari jarak jauh, jangan dekat-dekat. Atau ada anaknya yang perempuan, suruh duduk di samping kuping ayahnya atau ibunya, ya, duduk di kuping kanannya. Ustadznya bilang, nah kamu ikutin saya ya, la ilaha illallah. Jadi anaknya yang perempuan itu deketin ke kupingnya. Kan nggak mungkin kan, artinya laki-laki yang bukan mahramnya deketin kuping ibu kita, nggak mungkin. Ya anaknya aja, la ilaha illallah, dibimbing sama ustadznya di sebelahnya, nggak apa-apa. Jangan ustadznya, jangan, ya takut hilaf nanti. Iya, ya anggap tuh ibunya aja dia peluk gitu. Ya jangan, kesian. Itu nyawa itu melihat itu, dia sedih sekali. Ya kalau dipegang sama bukan mahramnya tuh dia sedih. Ya bagus pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. 3 kali kita menyebut la ilaha illallah, maka hari itu dosa kita diampuni oleh Allah. Maka Nabi sebelum tidur itu
ya menghadap kiblat, Nabi katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru Nabi tidur. Dosanya diampuni oleh Allah. Ibu mau bertanya apa? Silakan. Ingin bertanya Habib, Ya. tadi Habib bilang kalau yang sudah tua uzur harus didampingin dengan ibadah sholatnya. Betul. Tidak boleh ditinggalkan sampai menjelang hayatnya. Hayatnya, betul. Tapi kalau dalam keadaan orang tua tadi gak pikun, bagaimana Habib? Tetap walaupun pikun, sholat di sebelahnya, bisikin, "Mah atau ayah, ini sekarang sudah waktu zuhur. Saya wuduin dulu ya ayah ya, saya wuduin ya." Diwuduin, dia dengar. Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Udah begini aja. Kalau dia nggak bisa menyebut, ya udah goyang. Kepala nggak bisa, isyarat mata. Seperti itu. Ya, dalam keadaan dia tidur. Tidak boleh ada berhenti sholat. Mau dia pikun kecuali gila. Kecuali gila. Karena gila itu dia nggak termasuk di dalam kewajiban untuk sholat. Kalau dia sadar baru dia wajib mengkodoknya. Kasih tahu, kamu dulu gila 2 tahun. Ya kan dia marah lagi. Ya silakan. Ibu udah? Ya silakan. Kalau seandainya yang sudah di ICU, jangankan Betul. boleh ada yang nunggu Betul. dalam keadaan tidak sadar. Betul. Bagaimana? Ini pertanyaannya luar biasa. Jarang kita dapati pertanyaan seperti ini. Beb, ibu saya di ruangan ICU. Bapak saya juga. Bagaimana caranya? Anda tetap sholat tapi niatkan untuk ayah dan ibu Anda. Diniatkan ya. Iya. Dalam hati, ya Allah, ibu saya di dalam ruangan ICU. Gak mungkin saya untuk masuk ke dalam. Saya sholat, ya Allah, saya niatkan untuk ibu saya. Sholat zuhur. Iya. Tapi yang pertama ibu dulu, sholat zuhur untuk ibu. Yang kedua untuk Kita sendiri. untuk kita dulu, baru untuk orang tua. Jadi 2 kali sholat. Iya. Tetap nggak boleh dia sholat itu terputus kalau dia sudah meninggal dunia. Mau dia di ruangan ICU, mau dia ini dan sebagainya, tetap Anda harus sholat. Ya, nggak boleh berhenti. Sholat harus berjalan terus, apapun yang terjadi, nggak boleh berhenti sholat. Ya, pikunkah? Kecuali dia gila. Ya, nanti kita pelajari di sini. Siapa orang yang berkewajiban sholat, siapa orang yang tidak berkewajiban sholat. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, la ilaha kok begitu? La ilaha. Tidak ada Tuhan berarti. Iya. Nah, yang pertama, kalau ibu memang asam urat ya, kakinya nggak bisa. Tapi kalau jalan ke mall pada bisa ya. Pasar bisa ya. Oh, kalau dilipat nggak bisa, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting sebisanya. Jangan dipaksakan, kaki nggak bisa dilipat, Anda paksakan, akhirnya patah atau membuat penyakit semakin bertambah. Nggak apa-apa. Tapi kalau semasih bisa, ya Anda harus paksakan. Kalau itu tidak mudarat untuk diri kita. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu kalau memang sakit, lonjor saja. Kakinya diluruskan, nggak apa-apa. Yang kedua, la ilaha, jangan begitu dong. Nggak boleh. Tidak ada Tuhan dong artinya. Itu kebiasaan. Karena dia terbiasa, akhirnya terus seperti itu. Tidak boleh ada orang latah. Kadang kalau apa-apa, maaf ya, nyebut kemaluan orang. Monyet. Gitu ya. Ini kasih tahu sama dia.
Nah, ketika dia sedang mengatakan monyet, astagfirullah. Astagfirullah. Ya, seperti jadi nggak boleh Ibu, harus dirubah. Dulu pertama kali saya pulang 2004. Setelah pendidikan saya di Universitas Al-Ahqaf, saya pulang. Saya diundang sama perusahaan Honda di Kerawang. Saya diundang, ada tafakur alam selama 3 hari. Itu di puncak. Saya dapat kamar khusus, ada kemungkinan 200 karyawan Honda. Ya, Honda motor, ya Astrea itu. Nah udah, akhirnya ada salah satu orang, ini maaf tingkah lakunya seperti perempuan, bencong ya banci. Akhirnya dia ketok-ketok pintu saya malam-malam, ngeri juga nih. Gue juga dimakan nih. Ngapain orang ketok-ketok. Akhirnya dia nangis, Habib. Maaf, saya nih apa ya? Saya pengen berubah. Saya nggak mau begini. Saya pengen berubah. Sifat saya nih seperti perempuan. Saya laki. Saya bilang, satu jalan keluarnya, Anda jangan berteman sama perempuan. Kalau Anda mau berubah, Anda jangan dekat sama perempuan. Maka maaf ya Bu, anak kita itu usahakan jangan terlalu banyak komunikasi dengan perempuan. Baik ya, yang laki-laki, ya. Baik sama adiknya, baik sama kakaknya yang perempuan. Nggak boleh terlalu lama komunikasi, karena nanti sifatnya akan ikut. Nah, kadang kita orang tua biarin aja dah, adik sama kakak nggak boleh, nggak boleh. Iya, akhirnya apa? Jalan satu-satunya kamu jangan dekat sama laki, perempuan ya. Benar Ibu, jangan dekat sama perempuan. Subhanallah Pak, itu selama acara 3 hari tuh, pas malam itu dia nggak dekat lagi tuh. Wallahualam, saya belum tahu perkembangannya, ya apakah sudah berubah atau tidak. Yang jelas, kalau ada sesuatu apapun terhadap diri kita, pasti kita bisa merubah dengan seizin Allah. Yang penting ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan tidak bisa. Paham? Dulu kita miskin, gak punya apa-apa. Kita berusaha, kita kerja, Allah kasih rezeki, Allah kasih rumah, Allah kasih mobil. Anak-anak kita bahagia semuanya, sekolah, sarjana semuanya. Alhamdulillah. Kok bisa berubah? Kenapa? Karena kita punya kemauan. Begitu juga diri kita. Wah, gimana nih cara khusyuknya sholat? Gampang. Pelajari bacaan-bacaan sholatnya dengan benar. Bagaimana sholat mau khusyuk? Bacaannya saja tidak benar. Ya, Ibu sudah jelas. Kita lanjutkan rukun iman. Nanti pertanyaannya kita tidak. Arkanul iman sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, saya baca dulu ya bahasa Arabnya. Halaman 28 paling bawah. Arkanul iman sittatun. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Halaman 29. Artinya, rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada para utusannya, para nabinya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qada, ketentuan takdir yang baik maupun yang buruk, yaitu qada dan qadar. Penjelasan. Secara bahasa, iman artinya percaya. Seperti percaya kepada semua yang telah diturunkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul lainnya. Secara syarah, ya secara syariah, istilah iman artinya percaya kepada semua hal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua perkara yang sudah pasti dan
telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama, iman wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wujud duniawi dan ukhrawi. Artinya orang mukallaf wajib meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Tolong lihat ke saya semuanya, Allah itu ada. Ada orang yang gak percaya, saya gak percaya adanya Allah. Bagaimana saya mau percaya, saya gak bisa melihatnya? Baik, ini ruangan, ya. Kita lihat di atas kepala kita, di atas kita ada kipas angin. Betul ya? Kipas angin bisa kita lihat, anginnya bisa kita lihat atau tidak? Tapi kita bisa merasakan gak? Merasakan kan? Sejuk, dingin, apalagi AC. Nah, kalaulah angin ini bisa menyejukkan kita, kesejukan itu tidak melihat, berarti Allah itu ada. Allah ada, kita bisa merasakannya. Dengan apa? Lihat ciptaan. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Kita bisa bergerak tangan kita bisa berkata, siapa semuanya ini? Di balik itu adalah Allah. Jadi jangan pernah mengatakan, oh ini Allah gak ada nih, saya gak percaya karena gak kelihatan. Betul, Anda tidak bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Selanjutnya, nah ini di sini ada seperti wujud kidam baqo mukhalafatul awadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Nah itu adalah, kita perhatikan, saya baca secara cepat saja karena ini nanti bisa baca di rumah. Qadim artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dahulu dan tidak ada yang mendahului. Ini akidah semuanya, kita percaya. Baqa artinya Allah Subhanahu wa taala kekal, yang kekal dan tidak bakal rusak, tidak ada. Semuanya hancur kecuali zat Allah yang tidak hancur. Mukhalafatul hawadisi artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang berbeda dengan semua barang, hal yang baru seperti bumi, langit beserta isinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bilang, ya Allah, saya pengen lihat engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kamu gak usah lihat aku, kamu lihat ciptaan aku saja. Itu gunung, kamu lihat, sama saja kamu melihat aku. Ketika lihat gunung, gunungnya hancur. Bagaimana wujudnya Allah? Kata Nabi Musa, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mukhalafatul hawadis, artinya berbeda. Ya, Allah itu tidak berbentuk bumi, tidak berbentuk langit. Ya, tidak laki, tidak perempuan. Dan Allah tidak mempunyai ruang, karena ruang itu adalah milik Allah. Allah enggak di atas, Allah enggak di bawah. Allah berada di mana-mana. Kadang saya percaya sama yang di atas. Yang di atas apa? Genteng. Jangan, katakan saja, saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda bilang di atas berarti Allah ada di atas dong. Enggak, Allah ada di mana-mana. Ya. Terus lagi qiyamuhu bi nafsi artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Wahidun artinya zat yang tunggal, satu. Qadrat artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang kuasa akan semuanya. Iradat artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang berkehendak. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangnya. Alimun, alim artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui segala sesuatu, atau baik yang awal ataupun yang akhir. Sami'un, ya sami'un artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar. Basirun artinya zat yang maha melihat. Mutakallimun artinya Allah Subhanahu wa taala yang berkata. Dan
kita semua orang mukallaf wajib mengimani akan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sempurna tanpa terkecuali. Agar lebih jelasnya para pembaca yang budiman, kami harapkan membaca kitab-kitab akidah seperti kitab Aqidatul Awam. Nah, itu boleh dibaca kitab Aqidatul Awam. Tipis bukunya. Cuman ada 28 halaman. Ya. Nah, itu kitab Aqidatul Awam. Dan kitab Sanusi dan lain-lainnya supaya iman kita lebih mantap. Ya, imanul ilmin, bukan iman taklid. Sebab iman taklid itu walaupun hukumnya sah, tetapi masih kurang sempurna atau maksiat. Ya, sebab tidak bisa mengambil dalil. Terjemahan kitab Safina ini hanya terjemahan dari matanya saja atau sebagai perbandingan saja dari masalah fikih yang dibutuhkan oleh santri, murid, ibtidaiyah misalnya, jika tidak perlu membutuhkan keterangan yang panjang lebar. Kalau pengen saya pengen mempelajari akidah biar keimanan saya kuat. Nah, ambil Aqidatul Awam. Cari, pelajari. Akidah ini penting, apalagi akhir zaman. Akhir zaman ini luar biasa hadir. Kita dipaksa untuk sesuatu yang sebenarnya itu memang tidak boleh dilakukan oleh kita. Contoh, kita disuruh untuk mengatakan selamat hari Natal. Nah, saya baca bukunya, baik itu karangan dari pendeta. Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, kita mengakui 3 hal. Yang pertama, Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Kita yakin Allah punya anak atau tidak? Tidak. Nah, jadi kalau Anda mengatakan selamat Natal, saya punya teman Pak pendeta, dia megang Pak gereja. Dia bilang apa? Saya bingung sama orang Islam, kok pada yang ngeributin selamat hari Natal. Saya nggak merasa meributkan. Anda yang Islam mau mengatakan selamat Natal silakan, nggak jadi masalah. Nah, jadi hati-hati. Anda mengatakan selamat hari Natal, itu Anda sudah mengakui bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang kedua, Anda mempercayai bahwasanya Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember, padahal bukan 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu terkenal yaitu hari daripada Dewa Matahari. Yang ketiga, kalau Anda mengakui ataupun mengatakan selamat hari Natal, maka Anda sama saja mengakui Nabi Isa matinya disalib. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 157. Ayat 157. Allah sudah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, aku tidak membunuhnya dan begitu juga tidak disalib. Nabi Isa enggak dibunuh. Nabi Isa enggak disalib, akan tetapi apa kata Allah Subhanahu, aku serupai muridnya dia, muridnya Nabi Isa, mohon maaf, muridnya Nabi Isa, aku serupai mukanya seperti Nabi Isa. Yang dibunuh itu adalah muridnya Nabi Isa, yang dia tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, menyimpang atau khianat. Ya, khianat dari Nabi Isa, dia lari, dia kasih tahu tuh Nabi Isa ada di situ tuh. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke atas langit. Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Isa aku angkat, rafa'a ila sama, aku angkat ke atas langit, dan nanti aku akan turunkan di akhir daripada dunia ini, dan dia akan meninggal dunia. Jadi masih hidup Nabi Isa sampai hari ini. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita akidah kita digoyangkan. Ya, ada orang berdebat, ada orang Kristen cerdas. Ini orang Islam juga cerdas. Jadi kata orang Kristen ini, kamu, ini temen nih ya, kamu ketika Idul Fitri, Idul Adha, aku mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha, kamu kenapa nggak mau nyebut selamat hari Natal sama saya? Kata orang Islam yang Muslim yang cerdas ini, maaf, dalam agama saya tidak diperbolehkan. Kata orang Kristen yang cerdas ini, dia bilang apa? Dia bilang, cuman bilang selamat Natal aja kok, nggak susah, gampang kok. Ya udah, kalau memang Anda mengatakan seperti itu gampang mengucapkan selamat Natal, kata orang Islam yang cerdas, coba sekarang kamu ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang Kristen yang cerdas? Enggak. Kita nggak boleh dalam agama kita mengatakan seperti itu. Nah, kalau saja Anda tidak boleh mengatakan syahadat, apalagi kami mengatakan selamat hari. Akhirnya kata orang Kristen yang cerdas, ya udah nggak usah deh, nggak apa-apa. Gitu. Lakum dinukum. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan satu, kalau nggak dua dari bapak-bapak dulu. Satu, silakan. Ada pertanyaan bapak? Silakan. Yang belakang juga nggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Tolong jaga akidah kita. Nah, kalau ibu atau bapak, Beb, saya pengen mempelajari akidah karena saya udah tua, Beb. Ya dulu saya sibuk dengan kerjaan saya, cari uang. Sekarang alhamdulillah waktu luang saya banyak. Saya pengen mempelajari akidah. Beli bukunya Aqidatul Awam namanya. Itu bukunya tipis banget. Ya, kalau nggak salah 28 halaman apa gitu ya. Aqidatul Awam itu bagus sekali bukunya. Ya, bagus, ringkas, dan pengarangnya itu luar biasa. Ya, Ahmad Al-Marzuki namanya. Syekh Ahmad Al-Marzuki. Itu bisa baca riwayat kehidupannya, bisa lebih luas lagi Anda bisa baca. Ya, itu saja dari saya. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jadikan keimanan dan ketakwaan kita semakin kuat. Ya Allah, umur kami hitungan manusia semakin bertambah, tapi hitunganmu ya Allah semakin berkurang. 40, 50, 60. Mendekati kematian, kami minta ya Allah agar Kau kuatkan iman kami, ketakwaan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa salam-salaman dengan bapak-bapak pada hari ini karena saya ditunggu di Kemayoran. Ya, ada ceramah lagi. Saya minta jam 10 saya bisa ceramah di sana karena ada 3 penceramah. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak apa-apa. Misi ya.